Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again to me with the course of academic reading. So in today's lesson, we are going to talk about the second skill of being a critical reader is detecting propaganda. The aim of this lesson is all the students are required to be able to detect the propaganda inside of the text what they read, right? So there will be some criteria of the propaganda that need to be able to be identified inside of the text. So if you found that this propaganda inside of the text, then you will skip this information. All right? Okay. What is actually propaganda? Propaganda is a set of message intended to influence opinion of the masses, not giving the opponents any opportunity to rebut the idea. So instead of telling people the truth, propaganda often aim at manipulation of ideas to influence the behaviors of large number of people. So what are those things? There will be 5 propaganda to be discussed here. First, we call that bandwagon, loaded word, testimonial, transfer, and reputation. So we're going to discuss one by one. So what is the first one? Bandwagon. Bandwagon is the idea of showing that something is true because everyone do the same. Yeah. For example, I'm going to translate in bahasa Indonesia though. For example, beberapa partai politik menyatakan bahwa mereka adalah partai yang bagus ketika semua orang memilih dia. Okay, so we are good because everyone voting for us, for example, or McDonald buat di drive-thru-nya itu serve million of food, for example, showing that we are credible enough just because everyone is doing the same. Nah, itu bandwagon. It is untrue because just everyone do the same, it doesn't mean it's correct or it's right to do, right? So bandwagon is the idea of putting that something is true just because everyone is doing it. So we think that it's hard to identify kalau sekiranya kita mau memberitahu bahwa sesuatu itu benar, tapi tidak ada bukti bahwa dia itu benar, hanya dengan memberikan bukti bahwa semua orang melakukan ini berarti itu benar gitu. For example, semua orang pakai iPhone. It doesn't mean iPhone lebih bagus daripada Samsung. Just because everyone is doing iPhone, just because everyone having iPhone in their hand, for example. Okay. So that is bandwagon. Bandwagon adalah cara untuk memanipulasi seolah-olah dia benar hanya karena banyak orang yang melakukannya. Dan second one is loaded or emotional word. Loaded word, also known as whistle word, itu adalah memberikan semacam bahasa-bahasa atau kata-kata yang emosional untuk membuktikan kebenarannya. Pernah lihat ada orang ketika berbicara, pemilihan katanya itu membuat kita percaya, bukan karena isi yang disampaikan, tapi karena mungkin pemilihan bahasa yang dia pakai. Nah, itu berarti menggunakan loaded word. Dalam critical reading, kita harus skip loaded word untuk mengetahui apakah isi yang sebenarnya dari informasi ini. Jangan terbawa dengan emosinya. Okay. For example, loaded word itu work because they make you feel a certain way. Nah, using word that will make people feel strongly about someone or something. Nah, jadi sering ya kalau kita lihat di iklan-iklan pun sering itu ada Sprite, kemudian ada semacam kata-kata yang keluar gitu ya, yang membawa emosi. It doesn't mean dia langsung jadi betul ketika disampaikan dengan bahasa yang membawa emosi. So that's what we call loaded word. Third word is testimonial. Testimonial is using word or image of famous person or expert to persuade. So testimonial word because you feel that you can trust the word of an expert of someone who is famous. For example, banyak contohnya ini dalam iklan ya. Contohnya adalah ketika ada iklan shampoo, for example, kemudian ada
artis di dalamnya yang memang kamu trust, maka kamu tidak akan mengevaluasi lagi whether sampo yang kamu beli itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan kamu atau tidak, karena ya you trust the person, right? Jadi ketika ada orang yang seolah-olah menjadi wajah dari produk ini, maka kemudian kita kehilangan tempat untuk mengevaluasi informasi yang benar di dalam produk tersebut. Nah, itu adalah testimonial. Okay. Kemudian selanjutnya adalah transfer. So the fourth type of propaganda we call transfer. Transfer is using image to bring up strong feeling or positive or negative in order to pursue it. Jadi transfer itu biasanya we transfer the feeling that associate with the pictures about a person or product. For example, ketika ada seorang politisi berbicara di atas podium, kemudian podiumnya itu ada logo Garuda. Nah, logo Garuda itu memanipulasi orang supaya kita langsung ngeh bahwa politisi ini adalah seorang yang nasionalis, begitu. Nah, gambar itu atau burung Garuda tersebut menjadi transfer di situ, menjadi propaganda transfer di situ, gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita tidak merasa lagi apakah orang ini betul-betul nasionalis atau tidak ya, begitu. Tapi karena ada logo Garuda di situ, ya udah kita udah merasa itu nasionalis. Nah, ini adalah transfer yang dimaksud. Ya, sebagai critical reader kita harus mampu mengidentifikasi ini supaya kita bisa langsung identifikasi. Meskipun ada logo Garuda di situ, belum tentu dia nasionalis umpamanya. Nah, kita harus skip dulu mana yang propaganda sehingga kita bisa mencari mana yang asli. Selanjutnya adalah repetition. Repetition yang dimaksud adalah using repeated message or picture to persuade. Mungkin banyak informasi yang salah ataupun ya kurang tepat, tapi karena disampaikan berulang-ulang sampai puluhan kali, sampai ratusan kali, sehingga langsung tiba-tiba seolah-olah itu kita merasa oh itu adalah kebenaran yang benar gitu. Karena diulang-ulang itu bukan berarti langsung benar, kan? That's why propaganda ini membuat banyak orang yang terkecoh. For example, beberapa kali disampaikan bahwa untuk contoh ya, 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna ini sebetulnya ada suatu kebenaran, tapi kita anggap saja sebagai contoh. 4 sehat 5 sempurna. Ketika dia diulang-ulang terus, gitu ya. 4 sehat 5 sempurna, kita harus 4 sehat 5 sempurna, mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Sehingga kita kehilangan kesempatan atau kehilangan keinginan untuk mengevaluasi kebenaran. Apakah betul 4 sehat 5 sempurna ini adalah yang tepat untuk kita begitu. Nah, informasi ini menjadi propaganda karena diulang-ulang. Sering ya kita melihat ya iklan yang terus-menerus ditampilkan gitu ya. Iklan pamflet ataupun brosur yang terus-menerus ditunjukkan ke kita. Untuk apa? Supaya kita terpengaruh di bawah alam sadar kita bahwa ini tuh contoh. Kalau Anda, ini salah satu contoh dari produk di Indonesia. Kalau Anda kurang fokus, maka Anda minum Aqua. Nah, itu yang orang pikirkan selama ini. Padahal belum tentu itu kebenaran, tapi karena terus diulang berkali-kali di beberapa media, di beberapa pertemuan-pertemuan, sehingga pada akhirnya ya itu melekat di kita menjadi sebuah kebenaran. Sebagai active reader atau critical reader, kita harus mampu mengetahui bahwa meskipun diulang-ulang belum tentu benar. Nah, oke, itu adalah 5 type of bandwagon yang mungkin perlu kita ketahui. Kemudian juga perlu kita pahami dengan baik bahwa good critical reader adalah pertama yang mampu membedakan mana fakta dan opini, kemudian mampu membedakan mana yang mampu mendeteksi mana yang propaganda, dan kemudian mampu mendeteksi mana yang logical fallacies. Okay, I think that is all from me in this course about detecting propaganda. Hope everyone understand what is propaganda. If you want to read further, you can search, you can Google. All available sources are easy to find about detecting propaganda. Thank you. That's all, and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.